kita akan ke salah satu tempat wisata yang ada di Padang, yang dimana tempat wisata ini memiliki begitu banyak sejarah tentang Sumatera Barat. Nama tempat wisata tersebut adalah Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman ini beralamat di Jalan Diponegoro nomor 10 belakang Tangsih, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada masa penjajahan Belanda, di lokasi ini berdiri Tugu Mikkel. Menurut cerita pada masa penjajahan Jepang, tugu tersebut diruntuhkan dan besi-besinya dibawa ke Jepang. Nama Aditya Warman yang merupakan nama yang melekat pada nama Museum Aditya Warman merupakan salah seorang raja Martapura pada abad ke-14, di mana keberadaan kerajaan ini satu zaman dengan kerajaan Majapahit. Museum Aditya Warman diresmikan oleh Profesor Dr. Syarif Tayeb. Konstruksi museum dikerjakan pada tahun 1974 dan museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Dan di museum ini terdapat sebuah pesawat yang merupakan hasil Perang Dunia II yang kabarnya dulu berada di Solo, yang kemudian dipindahkan pada tahun 1977 ke Museum Aditya Warman. Dari monumen pesawat dapat dilanjutkan ke monumen perjuangan. Di sini terlihat ada patung yang menggambarkan para pejuang yang sedang duduk sambil memegang bambu runcing. Kemudian terdapat prasasti yang bertuliskan puisi. Monumen ini dibuat oleh Ramudin tahun 1950. Monumen proklamasi yang berbentuk menyerupai bambu yang diapit dengan 3 bambunya dan terdapat semacam bola di puncaknya. Bagian bawahnya terdapat relief yang melingkar pada monumen ini, menggambarkan perjuangan para pahlawan di Kota Padang saat melawan para penjajah. Monumen ini terdapat 2 prasasti. Pertama bertuliskan teks proklamasi dan kedua bertuliskan deskripsi dari kata Padang dan 9 Maret 1950. Baiklah, kita akan masuk ke dalam museumnya, di mana museumnya berbentuk rumah gadang dan di dalamnya terdapat beberapa peninggalan sejarah Sumatera Barat. Dan di pintu masuknya terdapat sebuah gambaran tentang museum ini. Dan sebelum masuk, kita diwajibkan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Kita akan masuk ke ruangan yang berisi tentang filologi, arkeologika, beberapa jenis senjata tradisional, dan juga terdapat seperti ruangan adat pernikahan Minangkabau, dan ada berbagai cerita yang dapat dibaca di dekat jendela museumnya, seperti cerita masjid dan surau, adat istiadat, kedatangan Islam, kerajaan Melayu, dan lain-lain. Setelah itu ada sebuah lorong yang juga menjelaskan tentang asal-muasal Minangkabau. Di sini kita dapat membaca dan juga terdapat tentang falsafah orang Minangkabau, yaitu alam tak gampang jadi guru. Dan di sini juga terdapat inti dari kebudayaan Minangkabau, di mana ada 3 unsur utama kebudayaan Minangkabau, yaitu 1. Agama dan sistem kepercayaan, 2. Sistem mata pencarian, 3. Organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Inilah pemandangan dari dalam museum. Begitu indah dan sangat asli dengan pepohonan yang begitu rindang. Setelah itu kita akan turun ke lantai dasar. Pertama kita akan masuk ke berbagai perhiasan. Di sini juga dapat kita baca tentang sejarah hasil tambang.
Kita akan melihat suntiang yang digunakan oleh wanita Minangkabau. Di sini ada dua jenis suntiang yaitu suntiang tinggi dan suntiang bayua. Dan juga terdapat pakaian adat wanita Minangkabau. Dan di sini juga terdapat perhiasan pinggang, berbagai bentuk keris, hiasan tutup kepala, peralatan dapur, peralatan pengolah makanan, dan juga ada fosil manusia purba. Dan juga ada penjelasan tentang fosil tersebut yang dapat kita baca. Dan juga ada senjata melawan penjajahan kolonial dan berbagai jenis koleksi khasanah yang ada di sini. Dulang tinggi diidentikan dengan arak-arakan, baik dalam acara arak babako, barale, atau menjalang mintuwo. Lalu selanjutnya ada juga warisan budaya Islam, batu tulis, dan berbagai jenis batuan. Ini terdapat berbagai jenis rendang seperti rendang lokan, rendang jariang, rendang itiak, rendang dagiang, rendang balui, dan lain-lain. Di sini juga terdapat berbagai jenis bumbu dapur yang digunakan untuk membuat rendang, dan juga terdapat alat masak tradisional, dan di sini juga terdapat sejarah tentang rendang yang dapat kita baca.
senjata tradisional Nusantara. Di sini kita akan melihat berbagai jenis senjata yang ada di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Jambi, Sriwijaya, Lampung, Banten, dan Jakarta, dan berbagai jenis senjata lainnya. Biaya masuknya yaitu untuk dewasa 5.000 per orang dan untuk anak-anak 3.000 per orang, dan biaya parkir 2.000 per motor. Dan untuk jam bukanya dari hari Selasa sampai Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan menurut saya Museum Aditya Warman ini sangat nyaman dan bersih, dan sangat direkomendasikan untuk dijadikan sebagai tempat yang wajib dikunjungi saat berlibur. Karena di museum ini begitu banyak pelajaran yang kita dapat tentang sejarah yang ada di Sumatera Barat. Dan di museum ini juga ada musola dan WC.